Dan setelah itu wajib menjilat-jilat. Kalau tangan wajib disilat seperti ini. Yang sunat tempat kita wajib di sana. Madmadah, istinsyak, berkumur dan menyemburkan air di Maliki wajib. Nah, batal wudunya juga beda. Kalau di Syafi'i, batal wudunya itu dengan tersentuh laki-laki dan perempuan. Kalau di Maliki, tersentuh tidak batal. Yang batal saat kita berhubungan badan. Nah, makanya kita ngambil mazhab itu. Tapi ada yang lainnya yang beda. Di mazhab Maliki, kalau kita keluar darah itu batal. Kalau di Syafi'i tidak batal. Misalnya kita lagi jalan, kita udah ada wudu, waktu jalan mesti pak kaki gua kena buke, lalu berdarah kaki kita. Adapun dokter cukai cemekam keluar darah. Kalau di mazhab Syafi'i kita tinggal mencuci saja darahnya, wudunya tidak perlu ambil lagi. Kalau menurut mazhab Maliki itu hadas, jadi wajib mengambil wudu lagi. Satu lagi yang beda, dua lagi. Yang pertama itu gerok. Gerok itu kaihul atau muntah kecil. Itu kalau di mazhab Syafi'i tidak batal. Kita tinggal cuci mulut atau minum saja, itu sudah suci dan kita bisa melanjutkan untuk mulai sholat. Kalau di mazhab Maliki ini batal. Satu lagi yang beda, makan. Makan saja kalau di mazhab Syafi'i ini tidak batal. Kalau di Maliki batal. Jadi kalau kita habis maghrib pulang ke rumah makan dulu, lalu azan isya balik ke sini, kita harus ambil wudu lagi kalau di mazhab Maliki. Makanya perhatikan semuanya. Selama ini kita belajar mazhab Syafi'i, ini saja mungkin nggak bisa kita belajar tentang ibadah kita. Insya Allah dengan kita serius mengikuti pengajian, kita akan tahu apakah sholat kita ini sudah benar. Ustadz, selama ini ada yang salah. Kalau kita masih proses belajar, insya Allah Allah maafkan. Tapi kalau kita tidak mau belajar lagi, disinilah Allah mulai marah. Karena orang yang berhenti belajar, dia akan menjadi pemilik masa lalu. Tapi orang yang terus belajar seperti kita yang hadir pada malam ini, kita akan menjadi pemilik masa depan. Mungkin orang yang pintar, lu kaca anak di masjid, anak dengar pengajian dia oke, sudah pandai di masanya. Tapi kita mau belajar terus dengan umur kita yang sudah beranjak dewasa, beranjak tua. Tapi kita mau mendengar di sini pengajian, sedikit banyak ada sesuatu hal yang baru yang mungkin baru kita ketahui, ataupun kita sudah tahu sebelumnya, diingatkan kembali, atau kita sudah tahu tapi kita lupa, kita ragu, kita tanyakan kepada guru kita. Insya Allah mudah-mudahan ibadah kita akan selalu senantiasa berada dalam sesuatu yang Allah ridai. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya teman-teman. Nah, lanjutannya kalau ada pertanyaan langsung bertanya saja, nggak apa-apa. Wafil khabari, dan dalam hadis, kabar dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati, apabila datanglah hari kiamat, ba'atsallahu ta'ala al-khalaiqa min kuburihim fata'tiyal malaikatu ila kuburil mu'minina wa yamsahuna turaba anhum illa mawadhi'a sujudihim. Dalam hadis dikatakan, apabila datanglah hari kiamat, maka Allah membangkitkan makhluk daripada kubur mereka, maka datanglah malaikat kepada kubur orang beriman, dan mereka menyapukan tanah dan mereka membasuh tanah daripadanya kecuali tempat sujudnya. Fala yulhabu minha, maka tidak dihilangkan tanah daripadanya. Fala yulhabu minha dzalikal athar, maka tidak hilanglah daripada tempat tersebut akan bekasnya. Fayunadil munadi, maka berserulah orang yang menyeru, laisa dzalika turabu turaba kuburihim wa innama huwa turabu maharibihim da'u ma alaihim hatta ya'biru sirata wa yadkhulul jannah. Dan sesungguhnya tanah tersebut, fayunadil munadi, maka memanggillah orang yang menyeru, laisa dzalika turabu turaba kuburihim, bukanlah tanah tersebut adalah tanah kuburan mereka, wa innama huwa turabu muharibihim, sesungguhnya dia adalah tanah daripada mihrabnya mereka, tempat sujudnya mereka. Da'u ma alaihim, biarkan apa yang di atas mereka, hatta ya'biru sirata, sehingga dia menyeberang akar sirat, wa yadkhulul jannata, dan masuk ke dalam syurga. Hatta inna kulla may yanzuru ilaihim ya'lam
innahum khadami wa ibadi, sehingga semua orang yang melihat di atas mereka mengetahui bahwa sesungguhnya mereka adalah pembantuku dan hambaku. Dalam riwayat hadis diceritakan, apabila telah datanglah hari kiamat, maka Allah membangkitkan seluruh makhluk. Allah membangkit seluruh makhluk. Allah perintahkan malaikat datang ke kuburan orang beriman. Insya Allah datang ke kuburan kita semua yang hadir di sini akan datang satu malaikat. Malaikat itu membersihkan tanah, debu, gesampo, gerampet, apa yang nabah tubuh kitanya dibersihkan oleh malaikat tersebut. Luar biasa pelayanan yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman. Jangan capek, jangan merasa capek, jangan merasa lelah dengan ibadah kita. Pelayanan yang kita dapatkan luar biasa. Jadi ada malaikat yang membersihkan semua debu di tubuh kita. Saat malaikat tersebut mau membersihkan debu yang ada di dahi kita, hek gebegli, hek gerampet, hek gesampuk, ternyata tidak bisa hilang. Lalu ada seruan, biarkan debu itu menempel di sana. Itu bukan tanah dari kuburan mereka, akan tetapi debu yang menempel dari mihrab mereka, dari tempat sujud mereka, dari sajadah mereka, dari ambal di Masjid Al-Falah Kedai Aceh, yang dimana mereka selalu sholat di situ. Tinggalkan mereka, biarkan mereka melalui Shiratal Mustaqim, biarkan mereka masuk ke dalam surga, dan biarkan semua orang melihat, kata Allah. Biarkan orang menandai bahwa inilah orang-orang menjadi pembantu Allah, menjadi hamba Allah selama di dunia. Kita rendahkan diri kita. Tidak ada satupun sedikit pun sifat sombong. Tidak ada sebiji pun sifat sombong dalam diri kita. Kita semua berasal dari air yang hina, dari tanah. Kita sama semua, mandung tajak tabaik. Kita rendahkan tubuh kita, kita rendahkan kepala kita. Sesuatu yang kita anggap paling mulia, kita letakkan di tanah yang paling rendah. Inilah bukti kita hanya menyembah Allah yang Maha Tinggi. Tiada teman selain Allah, tiada daya dan kekuatan selain Allah. Allah bangga kepada kita. Inilah bukti kenang-kenangan kita dari debu di Masjid Al-Falah Kedai Aceh yang kita bawa ke surga nantinya. Saat kita masuk dalam surga, sekecil apapun tempat kita di sana, pastinya itu lebih nyaman daripada kita berada di neraka. Karena di akhirat nanti cuma ada dua tempat, surga dan neraka. Kalaupun kita di surga mendapat, ibaratkan istana kita kecil sekali, sebesar gubuk, sebesar rumah tipe 36 misalnya, RSSSSS, rumah sangat sederhana sekali. Akan tetapi itu jauh lebih baik kalau kita dapat pun segitu, jauh lebih baik daripada seandainya kita berada di tempat yang lainnya, yaitu neraka jahanam, na'udzubillah min dzalik, di mana apinya sudah dipanaskan sekian ribu tahun, sampai saat apabila ada setitik apinya yang jatuh di sandal kita, maka otak kita pun akan meleleh karenanya. Kita berdoa kepada Allah agar semua yang hadir di sini diberikan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah dan kita pelajari karena mengingat bagaimana kita mengharap ridha Allah. Kita berharap agar Allah selamatkan kita dari nerakanya yang sangat panas dan Allah golongkan kita dalam orang-orang yang berhak masuk dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung kembali di malam Rabu depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.